Apa kabar pemirsa, seputar Sumut kembali hadir ke hadapan Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan. Di antaranya, angin kencang tumbangkan puluhan pohon di Kota Pematang Siantar. Kejatisu geledah kantor dan rumah di Rut PDAM Tirta Liho di Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Karo lakukan simulasi persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Selain 3 cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki berbagai rangkuman informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ari Uratmaja, berikut seputar Sumut selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Sabtu sore hingga malam di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengakibatkan tumbangnya puluhan pohon perindang serta beberapa papan reklame. Sementara pohon tumbang yang terjadi di lapangan Sudirman Siantar juga menimpa mobil usaha hingga menimbulkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Mobil usaha minuman yang ada di Jalan Sudirman Siantar ringsek setelah tertimpa pohon perindang yang tumbang akibat cuaca buruk, angin kencang, disertai hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore. Mendapat laporan tersebut, petugas BPBD Kota Pematang Siantar segera turun dan melakukan pembersihan dengan cara manual dan memotong pohon dengan mesin gergaji. Di bawah guyuran hujan, petugas dibantu warga berupaya membersihkan batang dan ranting pohon tersebut. Kiki Saragih, pemilik usaha yang tertimpa pohon, menjelaskan saat itu hujan deras disertai angin kencang dan anggotanya sedang ada di mobil. Akan tetapi terdengar suara pohon yang hendak tumbang, sehingga anggotanya segera keluar dan berlari dari lokasi kejadian. Dirinya juga menjelaskan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dirinya pun berharap dari kejadian yang dialaminya tersebut ada bentuk perhatian dari pemerintah berupa bantuan untuk memperbaiki usahanya. Syukurlah, aku tadi nggak di sini, anggotaku, aku lagi keluar. Jadi apanya yang kena ini, Bang? Kiasa mobil aja lah, anggota nggak ada yang kena lah. Usahanya usaha apa? Aja lah yang apa? Usaha apa, Bang? Kakak. Jualan apa ini? Jualan apa usahanya? Jualan gula-gula aku, Bang, sama hewan, Bang. Oh, ini yang kena apa? Mobil, Bang. Mobil ya, jualan apa? Jual jus, Bang. Jual jus ya. Ya, kejadiannya jam berapa tadi, Bang? Terus angin kayak mana tadi? Jam 5:30 lah, Bang. Kejadiannya. Hujannya kayak mana? Deras? Apa? Hujan gimana? Anginnya gimana? Kencang kali, Bang, anginnya, Bang. Berapa lama tadi angin kencang, Bang? Kira-kira setengah jam lah, Bang. Setengah jam ya. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada, Bang. Harapan abang, Bang? Harapan nggak bantuan lah, Bang. Kayak gini nggak bisa jualan. Apa usaha rusak ya? Cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada hari Sabtu sore hingga malam tersebut juga menumbangkan setidaknya puluhan pohon perindang di berbagai lokasi di Kota Siantar. Di antaranya di kawasan Lapangan Adam Malik dan Lapangan Merdeka. Tumbangnya pohon tersebut juga mengakibatkan satu bangunan warung makan yang ada di sisi Taman Bunga rusak setelah tertimpa salah satu pohon tumbang. Selain itu, tulisan nama taman juga rusak tertimpa pohon. Selain pohon, cuaca buruk tersebut juga menumbangkan beberapa reklame yang berdiri di seputaran Lapangan Adam Malik. Dari Kota Pematang Siantar, Untung Sihombing melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Asahan bersama dengan Kejaksaan Negeri Karo melakukan eksekusi terhadap seorang ASN yang terlibat kasus penipuan dan penggelapan. Sempat terjadi keributan mulut antara petugas dengan terpidana karena menolak saat dilakukan eksekusi. Kejaksaan Negeri Asahan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Karo melakukan eksekusi terhadap seseorang terpidana kasus penipuan dan penggelapan di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo. Terpidana yang diketahui merupakan seorang ASN Kartika Pranginangin alias Ika, diamankan dari dalam mobil yang dikendarainya yang sedang terparkir. Sempat terjadi keributan mulut antara petugas dengan terpidana dikarenakan terpidana tidak terima saat diamankan. Namun petugas akhirnya berhasil membawa terpidana ke Kejaksaan Negeri Karo untuk pengamanan sementara sebelum dikirim ke rumah tahanan. Menurut Kasubsi Intel Kejari Karo, pihaknya bekerja sama dengan Kejari Asahan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus penipuan. Di mana sesuai dengan pelaksanaan eksekusi putusan MA
nomor 1215K/PID/2014 pada 20 Januari 2015 yang menghukum terdakwa dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Dan terpidana mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar 527 juta rupiah. Orang ASN merupakan terpidana dalam kasus penipuan dan penggelapan dari Kejaksaan Negeri Asahan. Jadi atas ASN tersebut sudah berstatus terpidana karena sudah mendapatkan kekuatan hukum yang inkrah dari Mahkamah Agung, di mana awalnya sudah melakukan peninjauan kembali selama 2 kali, namun ditolak oleh pihak Mahkamah Agung sehingga dia mendapat hukuman selama 2 tahun penjara. Jadi berdasarkan surat permohonan bantuan eksekusi dari Kejaksaan Negeri Asahan, kita dari Kejaksaan Negeri Karo melakukan supporting. Jadi kita melakukan bantuan pengamanan dalam melaksanakan eksekusi tersebut. Untuk kasusnya merupakan kasus penipuan dan penggelapan. Jadi korban itu mengalami kerugian kurang lebih 527 juta. Untuk ASN tersebut, terpidana tersebut setelah dilakukan pengamanan langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Karo untuk dilakukan pemeriksaan sementara, dan sore itu juga langsung berangkat ke Kejaksaan Negeri Asahan. Selanjutnya info terakhir yang kita peroleh, terpidana sudah masuk ke dalam rutan Labar Ruku Batubara. Usai diamankan, kemudian terpidana langsung dibawa ke Kejari Asahan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya terpidana dikirim ke Rumah Tahanan Labuhan Ruku Batubara untuk menjalani hukuman. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara geledah kantor dan rumah Dirut PDAM Tirtaliho di Simalungun, Sumatera Utara. Seputar Sumut segera kembali dengan informasinya. Ingat selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau hindari keramaian. Kami segera kembali.